Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru rabbihim ya'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Pak RT, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suatu acara yang namanya halal bihalal. Selawat salam kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu berselawat kepada Rasul, kita sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, acara halal bihalal hanya ada di Indonesia. Di Malaysia ingat saya tak ada, karena saya pernah juga di Malaysia. Di Arab apalagi, kadang-kadang datang tamatan Arab ini sedikit bid'ah ke bid'ah, halal bihalal bid'ah, semuanya bid'ah. Halal bihalal ini tahu saya adalah salah satu ide yang bersih daripada Panglima Jenderal Sudirman. Pada saat itu tentara-tentara Indonesia sangat banyak, dan tak mungkin dia akan mendatangi rumah-rumah prajuritnya. Pada saat itu ada satu pemikiran, orang ini dikumpul, maka ditanyalah pada ulama, apa namanya ini? Tujuannya Pak Kiai saling bermaafan, halal saling menghalalkan. Maaf. Jadi intinya halal bihalal ini adalah kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, karena kita banyak dosa. Kalau dosa kita kepada Allah, masing-masing aja lah, siap sholat segala macam, tengah malam sholat tahajud. Tapi persoalan yang kedua ini, dosa antara kita dengan kita, supaya jangan nanti kita cari-carian pada hari kiamat itu, di mana Pak Safwan? Pak ini enggak, sekarang kita saling bermaafan. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini setiap tahun dia berubah. Kalau dulu pernah juga dibuat, ya, selesai takbiran Allahu Akbar, malam takbiran. Kadang-kadang kalau dulu, sekarang beda lagi, pengurus masjid keliling, mana rumah yang buka dia masuk. Nah, jamaah pun
Kalau sekarang tidak ada itu lagi. Bagaimana lagi sekarang kalau halal bihalal ini orang banyak ketemu binatang. Bertemu di sana, ini mama ini, tidak tiba. Ini tulang ini gimana ini? Ketemunya di kebun binatang. Bayangkan, binatang itu gembira sekali datang menemui dia. Kenapa dia gembira? Makanan. Itu tidak sempat Bapak. Tetangga kiri kanan pun datang sempat. Bukan karena apa-apa, karena sibuk masing-masing entah ke binatang, entah kemana. Maka inilah reaksi di zaman kita sekarang ini. Pertemuan itu banyak dari mall, ke kebun binatang, segala macam. Malahan sekarang dalam teknologi ini ada yang meninggal, begitu juga. Siapa meninggal, sibuk di HP. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah. Selesai, dia tak datang. Tak datang dia, padahal tidak jauh. Tak datang dia, hanya saja. Itulah kepada kita semua. Dia datanglah halal bihalal. Makanya tadi bagusnya apa kata Pak Menit Bapak protokol tadi, nanti kita saling salam-salaman. Ya, selesai katakan sebelum makan kue atau sudah makan kue, terserah panitia lah yang mengatur. Atau sambil makan kue ya juga terserah ke panitia. Tapi apa makna yang paling penting kepada kita? Syawal itu artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. 30 hari kita ditatar, 30 hari kita diberikan segala macam itu untuk tiap malam ada ceramah. Apakah ada perubahan kita setelah bulan Syawal ini? Karena puasa itu menghendaki perubahan. Puasa itu menghendaki perubahan. Dan yang puasa ini tidak saja umat Muhammad, umat yang lain pun puasa, malahan binatang pun puasa. Tapi setiap dia puasa ada perubahan. Ayam, ayam itu ibu jangan heran, dia puasa waktu mengeram telurnya. Kalau ada ayam mengelar telurnya dia makan, pasti tak jadi telurnya. Dia puasa. Dah. Bila telurnya sudah menetas, waktunya sudah masuk, maka ayam itu berubah. Apa perubahannya? Jangan orang mendekat-dekat mengganggu ayam, mengganggu anak ayam itu. Terjang dia tujuh kejar dia. Kejar dia tu. Perhatikan. Ini ada anak ayam kalian di awas. Jadi ada perubahannya semakin ganas. Ular puasa. Ular itu puasa. Tak percaya? Tanya ular itu. Kapan dia puasa? Waktu dia kulitnya berganti kulit. Tapi ingat, setelah berganti kulit ular itu, dia semakin ganas, semakin pemarah. Hati-hati kalau setelah puasa ini tidak kurang marahnya, tidak kurang juga segala macam perkataannya. Jangan-jangan puasanya sama dengan puasa ular. Mengapa begitu? Tanya perubahan tambah ganas. Dan puasa dan rajin ke masjid. Sudah puasa tak datang lagi ke masjid. Ini nih tidak berubah marahnya. Tidak. Cangkung juga, bulan juga puasa. Waktu dia puasa seperti itu, halal haram jadi dia. Berubah dia jadi ular, terus berubah jadi
kepada kita, dia ada perubahan setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, kita tanya diri kita, apa perubahan kita setelah puasa ini? Apakah tambah amal kita? Apakah bertambah ibadah kita? Apakah bertambah ibadah-ibadah yang lain? Semakin rajin ke masjid, kita lah yang tidak. Nah, tapi ternyata malam ini cukup lumayan. Kata Pak Rusli tadi, tak sampai sepertiga yang hadir. Saya jawab lagi, yang hadir 2/3. Wah, 2/3. Ya, ini biasa penuh, tak penuh. Ada orang itu juga. Maka yang pertama, perlu kita lestarikan ibadah Ramadan. Lestarinya apa? Ibadah Ramadan itu puasa. Ramadan sudah selesai. Ada lagi puasa yang diperintahkan kepada kita adalah puasa 6. Puasa 6, ibu-ibu tahu kita dasarnya. Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana ka shaumid dahri. Siapa yang puasa 6 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, puasanya sama dengan puasa setahun. Apa gunanya puasa Ramadan, puasa 6 hari itu? Pertama, Allah sayang kepada kita karena puasa 6 itu menyempurnakan ibadah-ibadah puasa daripada Ramadan kita yang kurang baik. Ibadah puasa kita Ramadan batal tidak? Akan batal loh, akan mungkin makan siang-siang, minum segala macam. Tapi apa yang terjadi? Ibadah puasa kita banyak yang sumbing. Kita berkata bohong. Kita kesana kesini segala macam perbuatan pandangan mata kita. Puasa 6 inilah jawabannya. Ya. Makanya pertama, Allah sayang kepada kita supaya kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, Allah sayang kepada kita supaya ibadah-ibadah orang muslim ini menandingi ibadah orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Ya. Nabi Nuh 950 tahun. Ibrahim 155 tahun. Tambah lagi anaknya Ishak dan juga ialah Ismail 125 tahun. Bayangkan macam umurnya. Banyak dia beribadah. Umat Muhammad ditandingilah dengan ibadah. Dan intinya kepada kita silakan puasa kita perubahan. Ramadan puasa sunat, Senin Kamis dan ibadah puasa lain. Yang kedua, halal bihalal ini dalam rangka bulan Syawal ini kita di bulan Ramadan melaksanakan sholat jamaah. Kita tahu, ibu sekalian, sholat jamaah itu pahalanya besar, 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang pertama, sholat jamaah itu sangat mulia. Pernah Umar bin Khattab, sahabat Rasul, pergi ke kebun kormanya dekat Masjid Nabawi. Setelah kerja Umar bin Khattab, ternyata dia tertidur. Sudah tertidur, terbangun. Bangun dia, orang sudah selesai sholat asar.
kejarnya ke masjid, siap-siap kejar ke masjid. Ternyata Muhammad Rasul sudah duduk di tempat sholatnya, orang yang sudah selesai sholat. Umar kesal. Karena kita ini terlambat sholat kesal. Umar kesal. Dan Umar dia hukum dirinya. Apa hukumannya? Korma yang dekat Masjid Nabawi itu dia jual semua dengan harga 6.000 dinar. Belum rupiah masa itu. Dikali-kali kalau uang sekarang perhitungannya itulah anak kita kan. Jadi nanti kita kasih tangan. Berapa harganya kalau uang Indonesia rupiah? 1,2 miliar. Itulah harga kebun daripada Umar bin Khattab itu. Uangnya diserahkan kepada Muhammad untuk Rasul, kemuliaan untuk kemajuan masjid dan ibadah. Bayangkan, satu sholat jamaah saja dia tinggal, berani dia bayar 1,2 M. Satu sholat jamaah. Kalau kita berani bayar berapa? Tidak seimbang. Kalau tinggal terus, apalagi tidak masalah. Begitulah Umar. Dia jamaah tinggal, dia melaksanakan sholat jamaah. Dan ingat, Bapak Ibu sekalian, kata Rasul, man hafaza alaihinna asa bi khairin wa mata bi khairin. Siapa yang memelihara sholat jamaah, nah, jamaah itu hayya 'alas sholat, kata Pak Rusli. Kita langsung bergegas ke masjid dengar azan. Bagaimana akibatnya? Asa bi khairin, hidupnya baik, ya aman, walaupun masjid terlambat juga aman. Wa mata bi khairin, matinya baik. Hidup aman, baik, mati baik. Dan dia dakwahnya seperti anak yang baru dilahirkan, Allah ampunkan dosa. Untuk itulah kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bertahan ya. Mari kita bertahan sholat jamaah ini. Kalau bisa kita kampanye cari tambahan lain orang. Nah, inilah. Cuma sekarang Bapak Ibu sekalian, masjid kita ini jangan masjid yang lain-lain. Ada sebenarnya agak susah kita menjelaskannya. Pak Ustadz Rusli, saya juga Pak yang menjelaskannya. Nggak apa-apa ya. Kadang-kadang di sini beda dengan yang lain. Datang ke masjid, sholat jamaah, dipalang oleh anaknya kiri kanan. Sini berdirinya. Anaknya belum cukup umur. Anta tidak wallahu a'lam. Ada lagi anaknya yang perempuan masuk ke masjid juga untuk sholat. Perempuan di belakang. Nah, ini banyak orang semua kesalahan. Ada lagi hebatnya lagi. Saya pengalaman di masjid lain. Anak itu udah sholat loh. Orang sedang sholat, pandang sana mana kiri. Datanglah seorang, ditariklah ke belakang anak. Sudah tarik ke belakang, selesai sholat, ditunggu ayahnya lah, orang yang menarik tadi. Kenapa anak saya tarik? Mana ayatnya? Mana firmannya? Allah, bayangkan. Ditanyalah dia firman mana ayat.
Yang namanya laki-laki kalau sholat berjamaah, bapak ibu sama. Yang tua-tua di depan saf pertama, yang kedua juga masih yang tua lagi, ya masih yang tua. Ini kan tidak. Ada yang aneh 2 hari semalam. Anak-anak suruh satu kedua ini. Perintah siapa ini? Kedua. Akibatnya yang terlambat bersama Allah dengan anak-anak. Saya juga sependapat anak-anak kalau di belakang ini. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita datang terlambat. Di sampingnya datanglah anak-anak. Belakang anak-anak dapat berpindah. Anak-anak kita ini pintar-pintar. Sedang sholat dia ribut. Sedang sholat rakaat ketiga, keempat, datang dia. Macam orang busuk betul lah. Assalamualaikum begitu ya. Ya inilah. Maka untuk itu saya harapkan, ya kalau Bapak tersinggung, sengaja nih sekali ini, sengaja kalau dimarahi, marahlah. Ini hukum tidak bisa digabungkan dalam saf orang yang belum dewasa dan yang dewasa. Anak-anak belakang tidak ada haknya untuk saf kedua. Nah ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, perubahannya adalah perubahan kita. Belum lagi perubahan ibadah. Belum lagi sholat tarawih. Kalau sempat sapi itu mengajarkan kepada kita adalah supaya tarawih itu 20. Tapi tak berapa yang bertahan 20 itu. Tapi itulah. Jadi yang jelas kepada kita ini juga ada hendaknya perubahan supaya dalam puasa ini ada peningkatan kepada kita, ada perubahan jamaah kita, ada bertambah jamaah karena nilainya sangat besar. Umar bin Khattab saja berani dibayar 1,2 M gara-gara satu jamaah dia tinggal. Kalau kita bayar berapa? Enggak. Yang ketiga yang kita lestarikan ibadah ini adalah ibadah bersedekah. Afdhalus sedekah sedekah Ramadan. Alhamdulillah ada juga mengurus mengumumkan hasil sedekah infak kaum muslimin entah berapa juta kita dengarkan bersama-sama tadi. Mudah-mudahan ini kita teruskan terus karena sedekah ini adalah untuk kita. Sholat tahajud, puasa dan lain-lain baca Quran itu untuk kita pribadi. Tapi untuk masyarakat luas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan sedekah infak dan wakaf kita supaya juga perbaikan masjid ini lebih maju dan juga ibadah itu yang akan kita bawa nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali tidak banyak kita ceramahkan, minimal kita harapkan sekarang sawal itu ada peningkatan, maka mari kita coba tingkatkan amal ibadah kita masing-masing dan saling kita membersihkan hati kita, tidak ada deban, tidak ada itu, tidak ada iri hati, timbul segala macam. Kita bersihkanlah hari ini, saling kita bermaaf-maafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, mari kita berdoa. Semoga Allah memberkati kita semua. Biramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsir ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al
marhuma wa tabaraka innaka al-masum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ya Allah husnil khatimah wa la tahrimna ya Allah su'il khatimah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Rahman Jafar yang apabila tadi alhamdulillah akan disampaikannya dapat ambil imannya masalah sholat, jaga masyarakat. Memang betul kata Ustadz tadi Rasulullah pada saat terakhir dia menghembus nafasnya, apa kata dia, jaga sholat kalian dan jaga istri-istri kalian dan keluarga kalian. Itulah kata dia. Rasulullah luar biasa mengajarkan kita jaga sholat kalian, jangan dilupakan sholat, jangan ditinggalkan kalau dapat awal waktu, jangan kita sholat bersama di masjid kita di mana kita merayakan sholat dan kejadian. Bapak dan Ibu yang menghormati, dan mari kita sama-sama mungkin ngasih jeda dulu untuk makan kue bersama, dan itu kita salam bersalaman nantinya antara satu dan lainnya, dan bagi ibu mungkin di belakang mereka mungkin bisa membawa. Dan kepada adik kami mohon kiranya untuk dapat membawa kue di sini. Tempat siapa? Untuk waktu dari karena lebih dahulu saya membawa acara banyak salam dan jangan mohon bagi gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, Pak. Ya, nanti. Ya Bapak dan Ibu, Pak Ustadz, kita bersalam dulu. Mungkin sudah itu jeda makan kue kita. Marilah kita bersama-sama, dan kepada Bapak marilah kita berdiri, dan kepada Ibu mohon kiranya untuk bisa lakukan satu dengan lainnya. Semoga kita menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mana Pak? Iya Pak. Pak.
Pak. Mas, ya, Bang Batin. Nah, ya. Anak-anak. Ah, lah bang. Oh.